Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita tetap menggunakan SPSS ya. Ya langsung saja biar nggak lama-lama ya. Karena memang datanya sama seperti kemarin ya. Dan jangan lupa nanti di-save hasil perhitungan dari setiap materi ya. Seperti saya instruksikan kemarin itu ya. Oke, pertama jangan lupa kalian buka dulu SPSS-nya ya. Oke, nah ini datanya masih seperti kemarin ya, nggak ada perubahan, nggak seperti kemarin. Oke. Baik, materi hari ini kita akan membahas mengenai uji autokorelasi ya. Uji autokorelasi dengan menggunakan metode Durbin-Watson ya, DW. Kalau bahasa itu DW aja ya, Durbin-Watson. Nah, tujuannya adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear itu terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 atau periode selanjutnya ya. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu ada 3 ya di sini ya, yaitu yang pertama, jika nilai D atau Durbin-Watson ya, D itu Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau D lebih besar 4 dikurangin DL, maka bisa kita katakan terdapat autokorelasi ya. Kemudian pengambilan keputusan kedua adalah jika nilai D di antara DU dan di antara 4 dikurangin DU, maka tidak terdapat autokorelasi ya. Dan yang ketiga adalah apabila nilai D di antara DL sama DU atau nilai D di antara 4 dikurangin DU dan di antara 4 dikurangin DL, maka bisa kita simpulkan tidak ada kesimpulan ya. Belum ada penjelasan di sini ya. Jadi kita akan berpatok pada dua ini saja ya, dua pengambilan keputusan di atas, yaitu terdapat autokorelasi dan tidak terdapat autokorelasi ya teman-teman ya. Jadi yang di bawah ini masih abu-abu dia ya. Nah, untuk mengetahui nilai DL sama DU, kita harus mencari tahu dulu nilai D, yaitu nilai Durbin-Watson-nya ya. Nah, untuk melihat DL sama DU-nya nanti kita akan menggunakan tabel Durbin-Watson ya. Nah, ini sampai besar dulu. Nah, ini tabelnya ya, tabel Durbin-Watson. Nah, di sini. Nah, yang dimaksud dengan K di sini adalah jumlah variabel X-nya ya. Karena kita variabel X-nya nanti adalah cuma 1, maka kita akan konsen di K1. Nah, apabila nanti teman-teman melakukan penelitian ya menggunakan analisis SPSS, jika variabelnya ada X-nya ada 2, maka kalian menggunakan K2. Atau variabel X-nya ada 3, maka menggunakan K3 dan seterusnya gitu ya. Ini ada DL sama DU ya. Nah, ini adalah jumlah sampel yang kita gunakan atau jumlah responden yang kita gunakan. Karena kita menggunakan 30, nanti konsennya di mana gitu ya. Di sini ya. 30. Nah, ini adalah nilai DL sama DU-nya. Oke, kita bisa masukin dulu aja ya. Kita masukin dulu nilainya. Nah,
Nah, di sini saya udah siapkan tabelnya supaya kita nanti gampang memberikan kesimpulannya. DL-nya berapa teman-teman? Di sini ada DL dulu ya, DL sama DU. Karena variabel kita X-nya cuma 1, maka kita akan milih di K1 ya. N-nya ada 30, DL dulu ya. 30, DL-nya 1,3520. Sedangkan DU-nya 1,48994 ya. 4894. Oke. Kita sudah mendapatkan nilai DL sama DU-nya. Maka kita akan mencari nilai D-nya ya. Oke, kalau gitu saya bisa close ya ini ya. Tabel kebebasannya nanti saya akan simpan di description ataupun di GCR-nya nanti ya teman-teman ya. Oke, kita udah dapat nilai DL sama DU, maka kita akan mencari D. Atau di sini kita cari dulu ya, 4 dikurangin DL berapa nilainya ya. Oke, kita bisa melakukan perhitungan biasanya ya. Perhitungan pakai kalkulator juga bisa, monggo. Mau manual juga bisa, silakan ya, nggak ada masalah. Jadi kita akan cari nilainya ya, nilai dari 4 dikurangin DL ya, itu hasilnya 2,648. 2,648. Kemudian nilai DU nya adalah itu 4 dikurangin 1,4894, itu 2,510. Ini bisa kita simpulkan di sini ada nolnya ya, 26480. Oke, nilainya udah lihat ya, kita carikan semua, tinggal D-nya aja, tinggal nilai Durbin Watson-nya ya teman-teman ya. Tinggal ini aja yang kita harus ketahui. Oke, langsung ke SPSS. Di sini kita udah mempunyai data. Jadi nggak ada perubahan ya, masih data yang sebelumnya. Jangan lupa di save setiap selesai pertemuan. Kita klik analyze, kemudian regresi, kemudian linear. Seperti biasanya, sorry ini udah saya masukin ya. Kita reset dulu aja ya. Nah, untuk variable dependennya kita masukin Y kalau lifetime-nya. Kemudian independennya kita masukin X-nya. Kemudian klik statistik. Teman-teman klik statistik. Kemudian centang Durbin Watson karena kita mencari nilainya Durbin Watson ya teman-teman ya. Kalian klik centang itu, kemudian continue. Nah, ini nilai Durbin Watson-nya ya teman-teman ya. Kalian lihat di model summary-nya ya. Nilainya adalah ini ya, Durbin Watson-nya nilainya 1,877. Kita save dulu ya hasil uji auto. Save dulu. Oke, nilainya adalah 1,877 ya teman-teman ya. 1,877. Oke, nilai D-nya adalah 1,877. Nah, kita tinggal lihat lagi dari dasar pengambilan keputusan ya. Kita lihat aja di bagian tidak terdapat autokorelasi ya. Karena kita konsennya di sini ya.
Kita harus mencari supaya tidak terjadi autokorelasi dari data yang kita olah ini ya. Oke, DU-nya adalah 1,4894 kecil dari D-nya adalah yang kita cari tahu tadi ya, 1,877 dan 4 dikurangin DU. Oke, nilainya adalah ini ya. Kita lihat yaitu 2,510. Oke, nilai dari Durbin Watson-nya sudah di tengah-tengah antara DL dan di tengah-tengah atau di antara DU dan 4 dikurangin DU ya. Ini udah tengah-tengah, maka bisa kita simpulkan bahwa data yang kita olah ini tidak terdapat autokorelasi ya teman-teman ya. Oke, saya rasa jelas ya, dari rumusnya aja sudah kita bisa ketahui tidak terdapat autokorelasi. Oke, jangan lupa di save hasil analisanya karena nanti akan dikumpulkan di akhir semester nanti. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga analisisnya nanti sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu ya, yaitu tidak terjadi autokorelasi. Dan semoga dan selamat mencoba ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.